Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Video kali ini kita sering mendapatkan pertanyaan dari klien kita atau sering dapat pertanyaan dari para newbie ya, bahwa kalau trading itu TP dan SL-nya kira-kira berapa pip ya, terutama kalau kita tradingnya di Pair Gold. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa sebelum kita menentukan pip, TP, dan SL di Pair Gold ya, teman-teman harus pertama-tama mengetahui dulu level-level, yaitu resisten, support, level, supply, dan demand. Ya, sebenarnya jawaban yang benarnya adalah kalau kita mengadakan buy, tentu kita mencari TP-nya di daerah resisten. Lalu kita harus cut loss apabila support kita dijebol. Karena kalau kita buy itu kita mengharapkan harga naik kok. Jadi kalau harga naik di tempat resisten itulah biasanya harga akan bertahan, yaitu daerah-daerah berat untuk ditembusin. Lalu support itu adalah kalau kita buy, kita kan sebagai buyer. Jadi benteng pertahanan kita itu adalah di daerah support. Jadi teman-teman harus pahami dulu konsep ini ya. Kalau kita buy, kita namanya buyer. Pertahanan kita ada benteng kita namanya support. Kalau kita sell, namanya kita seller. Seller itu bentengnya adalah resisten. Jadi pahami dulu konsepnya ini, supaya nanti ya kita gampang menentukan TP dan SL gitu. Dan juga daerah supply dan demand. Ini sangat penting. Jadi teman-teman ya, para newbie, jika Anda trading itu pertama yang harus Anda pahami itu adalah tren dulu. Sekarang tren ini mau kemana? Trennya mau naik atau trennya mau turun? Dan juga tren itu terbagi dari beberapa time frame ya teman-teman. Dari major time frame-nya, minor time frame-nya. Major time frame itu biasanya time frame lebih besar, seperti time frame di D1. Kalau untuk day trade saya sering menggunakan D1 dan H4. Saya jadikan acuan untuk mayor trendnya. Tapi beda lagi kalau orang tradingnya itu bersifat swing ya. Swing itu kan mereka tradingnya nggak tiap hari. Mereka bisa tradingnya, bisa sekali trading tuh mereka hold sampai berbulan pun pernah. Pernah saya lihat ada orang trading, dia tipenya swing, dia sekali hold sampai 6 bulan. Jadi sekarang tentukan dulu kita ini tipe tradingnya apa. Kalau kita ini tipe tradingnya hanya day trade, mungkin cukup lah kita melihat tren besarnya tuh di daily atau di H4. Kalau umpama daily H4 trennya tuh masih naik, nanti trigger kita ya, eksekusi kita pilih di M30 atau H1. Carilah ya harga yang sudah oversold. Artinya kalau kita mau buy, kita carilah yang sudah jenuh jual. Jenuh jual biasanya itu harga udah sampai mentok ke bawah, yaitu hampir ke daerah support kita atau hampir sudah masuk ke daerah zona demand. Nah, disitulah paling bagus kita ngambil posisinya untuk buy. Itu boleh kita carinya di M30 atau H1-nya. Jadi pertama-tama teman-teman harus pahami dulu ya konsepnya support resisten, supply demand. Ini sangat penting. Karena disinilah selalu harga itu bertahan ataupun harga itu berbalik arah. Dan teman-teman juga harus paham konstruksi harga itu harus dipelajari. Umpama sekarang harga kalau naik kayak apa karakternya, kayak apa modelnya kalau naik itu, kalau turun kayak apa, itu perlu dipelajari. Biasa harga baik mau naik ataupun turun, dia selalu membuat namanya base. Biasa harga kalau naik namanya rally ya, kalau naik rally, base rally. Nah, biasa akan membuat suatu base dulu, harga tuh nggak lurus gitu naik, dia akan membentuk suatu pijakan. Karena base itu adalah benteng perlawanan antara buyer dengan seller. Di situ mereka itu istilahnya
duet dulu ya, siapa yang kuat gitu loh. Bisa aja rally, sudah itu membuat base, bisa juga setelah itu drop, turun lagi. Makanya kita bilang daerah base itu adalah daerah pertempuran sengit antara buyer dengan seller. Sekarang siapa yang kuat gitu loh. Kalau yang seller kuat, ya buyer kalah, artinya harga akan balik arah. Jadi sangat penting teman-teman harus pantau. Terutama ya teman-teman harus belajar juga tentang price action. Price action itu juga sangat bagus untuk seorang trader. Selain mungkin yang sering menggunakan indikator. Kadang saya juga menggunakan indikator. Saya paling suka menggunakan indikator itu adalah moving average. Selain saya menggunakan moving average, saya juga menggunakan price action. Sering menggunakan zona-zona supply demand, support resistance, dan Fibonacci. Lalu osilator saya suka menggunakan MACD, suka menggunakan RSI. Jadi kalau kita bisa memadukan beberapa elemen di dalam trading kita, mudah-mudahan trading kita ya bisa cuan lah. Yang penting buat newbie ya jangan bosan belajar. Saya hingga hari ini saya masih tetap belajar loh, nggak pernah saya itu santai gitu loh. Karena ilmu trading itu ya sangat luas. Jadi kita jangan sudah merasa oh susah ya kalau mau belajar ini. Baiknya kita tunggu sinyal aja, langganan sinyal aja. Kalau Anda prinsipnya hanya tunggu langganan sinyal ataupun tunggu pre-signal, selamanya Anda itu tidak akan menjadi seorang trader yang mandiri. Jadi trading Anda tuh terus bergantung kepada orang lain gitu loh. Apalagi nanti kalau Anda berjumpa dengan orang yang tidak baik, Anda diiming-iming bahwanya kalau ikut dia nanti bisa cuan, ikut dia sinyalnya bagus sekian, ataupun kalau nggak mau repot ya titip aja dana biar dia kelola. Itu paling bahaya teman-teman. Jadi saya sarankan jika kita sudah bertekad ya mau belajar trading di forex market, kita sendiri itu harus belajar, harus kuasai semua ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang trader. Kita tidak bisa mengatakan ini susah, ini sulit, itu nggak bisa. Jadi Anda harus paham dulu konsepnya. Kalau ingin trading itu pertama tren Anda harus kuasai dulu, trennya arahnya mau kemana. Jangan salah, tren naik Anda sell, tren turun Anda buy. Itu jadi ngaco tradingnya. Sudah itu pelajari daerah-daerah berat. Kalau dia naik, daerah beratnya di mana? Yaitu di resisten, di daerah supply. Kalau turun, daerah beratnya di mana? Yaitu daerah support, yaitu daerah demand. Dan Anda juga bisa menggunakan pivot point. Itu paling sederhana analisanya. Karena pivot point walaupun tidak 100% lah ya, semua indikator itu akurasinya. Tapi untuk pemula, pivot point itu sangat bisa membantu. Karena pivot point itu mempunyai level harian. Ada 3 level support, ada 3 level resisten. Minimal Anda punya acuan loh. Kalau Anda umpamanya lagi buy, acuan pertahanan benteng Anda adalah di daerah support itu. Pilihlah salah satu level. Mungkin mau support 1, support 2, support 3. Support 3 itu pertahanan terakhir teman-teman. Kalau support 3-nya udah jebol ya teman-teman harus cut loss. Jadi tergantung daripada ringnya itu setiap hari berbeda-beda. Karena pivot point itu diambil hasilnya dari high low kemarin. High, low, close dijumlahkan lalu dibagi 3. Dapatlah harga rata-rata support dan resisten. Jadi kalau Anda sell, pertahanan Anda di mana? Yaitu di resisten. Apakah mau di resisten 1, resisten 2, resisten 3. Dan jangan lupa ya batasi kerugian teman-teman. Kalau teman-teman itu newbie, cukup batasi 2% kerugian per trade. Contoh, kalau modal Anda 5 juta, Anda harus batasi kerugian Anda sekali trading itu hanya 100.000. Jadi itu namanya 2%. Jadi kalau angka yang mudahnya itu adalah kalau Anda tradingnya 001 dengan modal 5 juta, artinya Anda 100 pip, Anda sudah wajib cut loss. Karena batasannya adalah 2%. Yaitu kalau yang tidak ngerti menggunakan support resisten, supply demand tadi, pivot point tadi.
ya Anda bisa manual aja. Kalau saya hari ini lossnya 100 pip, ya udah saya cut loss dulu. Itu namanya kita membatasi kerugian dalam trading supaya modal kita bisa bertahan 50 kali trade kalau kita batasi kerugian 2%. Dan teman-teman harus paham, trading itu tidak boleh over trade, tidak boleh overload. Banyak saya lihat para newbie itu modalnya kecil, tapi mereka suka tradingnya itu over. Banyak over trade, overload. Maksud saya over trade itu begini, mereka tidak mau tradingnya itu sekali ambil posisi itu kayak kue lapis gitu, berlayer-layer ya. Bisa sampai 4-5 layer, padahal equity-nya nggak mendukung. Lalu kadang lotnya juga mereka nggak peduli lah, mereka main hajar aja gitu. Kita nggak tahu mereka dapat sinyalnya dari mana gitu, kok bisa berani gitu. Padahal kalau trading di market itu yang paling penting ya money management kita harus bagus, risk management kita juga harus bagus. Kalau dua-dua ini bisa kita kuasai, selanjutnya adalah tentang mental. Kita harus tenang, harus sabar, dan lalu jangan mau entry terus di market itu. Kadang di market itu belum tentu ada movement. Tidak bisa setiap saat itu kita itu bisa entry di market. Jadi kalau mau entry di market itu carilah syarat-syarat yang pernah saya ajarkan di video-video terdahulu. Kapan kita boleh masuk market? Cuma kadang ya kalau newbie ini nggak peduli karena sudah ketagihan trading gitu. Kayak orang ketagihan rokok, disuruh jangan merokok dulu, nanti kamu bisa sakit, bisa batuk, bisa apa. Ya tapi namanya orang udah ketagihan, nasihat itu kadang selalu diabaikan. Jadi kadang para newbie ini ya penyakitnya di situ, ya disuruh sabar, tunggu ada momen dulu. Karena market itu nggak bisa loh, setiap jam, setiap saat kita mau trading, nggak bagus. Itu saja mungkin nasihat saya ya untuk para newbie. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.